Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Isania, NIM 14245561. Kenalkan, nama saya Divania Naruswari Chandra Nitias dengan NIM 14245551. Perkenalkan, nama saya Dina Syafaati, NIM 14245550. Perkenalkan, nama saya Tri Oktaviani Asmiatul Hikmah dengan NIM 14245612. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan tentang resensi film Sexy Killers. Yang pertama, sinopsis film. Judulnya Sexy Killers. Sutradara Dendi Dwi Laksono dan Ucok Suparta. Produser Didit Haryo Wicaksono. Produksi Witch Dots. Tahun rilis 2019. Durasi 86 menit. Genre dokumenter investigatif. Film ini merupakan bagian dari seni dokumenter Ekspedisi Indonesia Biru yang mengangkut isu-isu sosial dan lingkungan di Indonesia. Sexy Killers mengungkap keterkaitan antara distribusi batu bara dan elit politik di Indonesia, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Latar film mencakup berbagai daerah di Indonesia, seperti Kalimantan Timur, Jawa, dan Bali, yang merupakan lokasi pertambangan batu bara dari pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Ada masalah kependudukan dari film Sexy Killer. Film ini menyoroti beberapa masalah kependudukan yang timbul akibat aktivitas industri batu bara dan PLTJ. Antara lain, yang pertama itu ada penggusuran dan perpindahan penduduk, yaitu pembangunan tambang dan PLTJ yang menyebabkan penggusuran lahan pertanian dan pemukiman, memaksa masyarakat untuk berpindah tempat tinggal. Yang kedua ada kesehatan masyarakat, yaitu polusi udara dan air akibat aktivitas pertambangannya dan pembakaran batu bara itu berdampak negatif pada kesehatan penduduk, seperti gangguan pernafasan. Yang ketiga ada kematian anak-anak. Lubang bekas tambang yang tidak direklamasi menjadi perangkap berbahaya, menyebabkan kematian anak-anak yang bermain di sekitar area tersebut. Keempat, ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Keuntungan dan industri batubara dinikmati oleh segelintir elit, sementara masyarakat lokal menanggung dampak negatifnya. Penyebab masalah kependudukan. Ada beberapa faktor penyebab masalah kependudukan. Yang pertama, ketergantungan pada batu bara. Kebutuhan energi yang tinggi membuat pemerintah dan perusahaan mengandalkan batu bara sebagai sumber utama tanpa mempertimbangkan dampak lingkungannya. Yang kedua, oligarki politik. Keterlibatan elit politik dalam bisnis batu bara menyebabkan kebijakan yang menguntungkan industri tersebut, mengabaikan masyarakat dan lingkungan. Ketiga, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan dan kurangnya penegakan hukum lingkungan memungkinkan perusahaan beroperasi tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekologis. Di sini saya akan menjelaskan solusi dari masalah kependudukan dari film Sexy Killers. Yang pertama ada diverifikasi sumber energi, yaitu mengembangkan dan memanfaatkan sumber energi terbaru seperti tenaga surya, angin, dan air. Yang kedua, reklamasi dan restorasi lingkungan, yaitu mewajibkan perusahaan tambang untuk mereklamasi lahan bekas tambang dan memulihkan ekosistem yang rusak. Yang ketiga ada penegakan hukum yang tegas. Yang keempat ada pemberdayaan masyarakat lokal, dan yang terakhir yang kelima ada transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulan dari film dokumenter Sexy Killers mengungkapkan dampak negatif industri batu bara di Indonesia, mulai dari kerusakan lingkungan, penggusuran lahan, hingga keterlibatan elit politik dalam bisnis energi fosil. Film ini menyoroti bagaimana kebutuhan energi yang tinggi seringkali mengorbankan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Melalui investigasi mendalam, film ini mengajak penonton untuk lebih kritis terhadap sumber energi yang digunakan dan mendorong peralihan ke energi terbarukan yang lebih berkelanjutan.